Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan saya buat sebuah program baru di mana saya mau sharing firman kepada saudara-saudari sekalian. Dan karena juga saya adalah seorang yang mempunyai karunia pengajar ya, karena pelayanan guru sekolah minggu, pekerjaan sekarang juga guru ya kan. Jadi basic saya itu atau kemampuan skill saya itu adalah pengajar ya. Jadi hari ini saya mau share firman, kita mau diskusi ya mengenai firman Tuhan tentunya. Dan teman-teman bisa lihat ayat-ayatnya di slide yang akan saya sampaikan ini. Jadi ini bukanlah jago-jagoan ya kan, tapi supaya ayat-ayatnya bisa muncul. Dan mungkin untuk kedepannya ini akan saya buat dengan rutin, dan bulan 7 nanti semua sistemnya akan dibuat dengan sangat baik. Dan akan ditampilkan seperti PowerPoint presentasi. Jadi teman-teman bisa nikmati sharing firman Tuhan ini tidak lama. Saya usahakan paling lama itu 10 menit. Saya usahakan kalau sharing firman itu paling lama 10 menit. Karena apa? Karena kebanyakan orang bosan gitu kalau dengar lama-lama ya kan. Apalagi hanya melihat dari handphone atau dari TV. Dan saya berdoa kiranya ini bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Pertamanya awalnya saya juga berpikir untuk apa aku buat ini, tapi saya percaya ketika Tuhan menyuruh, ketika Tuhan memerintahkannya, maka saya harus mengerjakannya. Ketika Tuhan yang memulainya, Tuhan akan meneruskan dan sampai pada kesudahannya. Amin. Dan hari ini di YouTube channel ini saya akan mulai mengenai sharing firman, akan ada setiap harinya. Dan teman-teman juga boleh memberikan memberikan ide ya, apa yang mau dibahas. Teman-teman bisa tulis dalam kolom komentar atau juga memberikan pertanyaan melalui media sosial saya. Karena kebanyakan konten YouTube atau video yang saya buat di sini itu berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kepada saya. Ya, kalau saya bisa menjawabnya, saya akan jawab, saya akan buat langsung. Tapi kalau saya belum bisa menjawabnya, saya harus baca dulu literatur yang ada, saya harus baca dulu buku-buku yang ada, saya harus belajar lagi, harus berdoa lagi. Dan biarlah konten YouTube ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Konten YouTube ini bisa membangun kita semuanya. Ini bisa berguna bagi kita semuanya. Ya, di YouTube, di dunia maya banyak sekali hal-hal negatif, tapi saya mau perangi dengan hal-hal positif. Dan salah satu hal positif yang paling utama itulah firman Tuhan. Dan ini yang mau saya bawakan kepada saya. Saya orang biasa, tapi Tuhan saya luar biasa. Dan itu yang saya bawakan kepada saudara dalam konten YouTube ini. Itu sebabnya jika saudara mendukung program ini, mendukung YouTube channel ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada YouTube channel ini. Kemudian teman-teman juga bisa mengaktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap ada video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Dan saya usahakan satu hari ada satu video yang akan diupload, minimal satu video yang akan diupload. Dan juga teman-teman jika suka bisa memberikan like kepada video ini. Kemudian untuk pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau menghubungi saya di media sosial saya dan share video ini. Kita diberkati untuk memberkati, kita mendapatkan berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan, dan biarlah kita menjadi berkat untuk orang lain. Haleluya. Openingnya sudah sangat panjang ya, 3 menit 30 detik. Oke, hari ini saya mau bahas satu firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ini adalah satu hal yang diketahui oleh banyak orang. Semua orang memegang ayat ini, semua orang suka pada ayat ini. Dan ayat ini jarang terjadi kontroversi. Kenapa? Karena ayat ini memang betul adanya. Ayat yang saya baca, perikop yang saya mau baca, yang saya mau diskusikan, saya mau sharekan kepada saudara ini memang menyentuh hati kita dan menguatkan hati kita. Hari ini saya akan berbicara mengenai gembala yang baik. Gembala yang baik. Seorang gembala yang jahat, pastilah domba-dombanya itu jahat adanya ya, tidak terurus ya, tidak beres ya kan. Tapi kalau gembala yang baik, maka domba-dombanya juga pasti baik. Dan siapa gembala yang baik itu? Kita akan baca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca ayat demi ayat, dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayatnya di slide yang akan saya tampilkan. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan. Ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah gembalaku. Di sini ada nyanyian Daud, Mazmur Daud. Itu artinya Daud menyanyi, Daud membuat mazmur. Daud itu mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud mempunyai profesi sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala.
Dia adalah anak bungsu dari Isai dan dia menggembalakan kambing domba milik Isai. Jadi dia tahu persis bagaimana seharusnya seorang gembala. Dia tahu persis bagaimana seorang gembala itu mengatur atau menjagai domba-dombanya. Seorang gembala memastikan bahwa domba-dombanya tidak kelaparan. Saya tahu juga mengapa, karena saya juga punya peliharaan. Ya, kalau teman-teman bisa lihat di vlog pribadi saya ada mengenai peliharaan saya tidak akan biarkan peliharaan saya kekurangan makanan. Ketika saya makan apalagi roti atau coklat, saya bingung dengan anjing saya, itu sukanya roti dan coklat ya. Ya kalau anjing lain sukanya nasi ya, tapi dia sukanya roti dan coklat. Itu anjing yang luar biasa itu ya kan. Nah jadi anjing saya saja, saya bukan seorang gembala, saya hanyalah tuannya, tapi saya tidak mau dari kekurangan makanan. Apalagi kalau misalnya Daud menggambarkan bagaimana dia seorang gembala, dia tidak akan biarkan kambing dombanya kelaparan. Dia penuhi kebutuhan kambing dombanya, dia penuhi apa yang digembalakannya. Itu sebabnya, dan Daud itu, saya memang tidak maha kuasa, Daud juga tidak maha kuasa. Apalagi kalau kita saja yang tidak maha kuasa, kalau Daud saja yang tidak maha kuasa memastikan domba-domba yang tidak kekurangan, memastikan peliharaan kita tidak kekurangan, apalagi Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa lakukan apa saja untuk memastikan kita tidak kekurangan. Hari ini kalau ada kita yang kekurangan, kalau ada kita yang kekurangan apapun itu, baik kekurangan materi, kekurangan damai, kekurangan sukacita, jadikan Tuhan gembala kita, jadikan Tuhan yang menuntun hidup kita. Sehingga apa? Sehingga apapun itu yang kurang dalam hidup kita dicukupkan oleh Tuhan, dilimpahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sini dikatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saya pernah berbaring, saya pernah duduk di rumput yang hijau, dan itu betul-betul tenang adanya. Tuhan mau memberikan kedamaian kepada kita. Kadang mungkin kita capek, kadang kita mungkin lelah dalam hidup ini. Tuhan akan membaringkan kita sementara. Untuk apa? Bukan untuk membuat kita mati dan memanggil kita, tidak, tapi supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, supaya kita mendapatkan damai yang baru, supaya kita mendapatkan ketenangan yang baru. Karena di mana ada damai, di situ kita baru bisa bekerja. Di mana ada damai, di situ baru kita bisa berkarya. Kalau hati ini tidak damai, kalau hati ini tidak senang, maka tentu kita tidak bisa berkarya. Tentu kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik. Tentu kita tidak bisa melakukan hal-hal positif. Itu sebabnya Tuhan mau memberikan damai pada kita. Tuhan mau memberikan ketenangan kepada kita. Amin. Ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun kita kepada jalan yang benar. Tuhan tidak akan menyesatkan kita. Itu sebabnya kalau kita mau mengambil keputusan dalam hidup ini, apapun itu, keputusan dalam mencari jodoh kah, keputusan dalam mencari pasangan, dalam mencari pekerjaan kah, minta pimpinan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti menuntun kita kepada jalan yang benar. Tuhan tidak akan menyesatkan kita. Tuhan tidak akan membawakan kepada kita hal-hal yang buruk. Kalau kita menempatkan Tuhan di depan kita, maka Tuhan yang membimbing kita, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita kepada hal-hal yang benar. Amin. Itu sebabnya pastikan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mau berjalan bersama kita. Sebagaimana gembala menuntun domba-dombanya agar tidak masuk jurang, menuntun domba-dombanya agar tetap pada jalan yang benar. Mungkin dari tempat pengirikan, atau mungkin pergi ke ke padang rumput, atau kembali ke peternakannya, kepada kandangnya. Tuhan menuntun. Gembala itu menuntun. Itu sebabnya Tuhan sebagai gembala, Dia menuntun kita kepada jalan yang benar. Di jalan yang benar Dia tuntun kita. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Amin. Nah, ayat 4, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di sini dituliskan bahwa jikapun kita berjalan dalam lembah kekelaman, jika kita berjalan dalam satu hal yang sulit, ya, jikapun kita berjalan dalam kegelapan, kita berjalan dalam satu bayang-bayang maut, Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita tidak perlu takut. Ya, memang saat ini, masa-masa ini kita mengalami pandemi COVID-19, dan kita harus berjalan di masa pandemi ini, ya, dimana akan terjadi dilakukan program new normal, ya. Kita yang harusnya dulu di rumah stay at home, tapi saat ini kita harus keluar demi kelangsungan ekonomi, demi kelangsungan hidup. Itu sebabnya sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita berjalan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita tidak perlu takut bahaya karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut karena ada gadanya, ada tongkatnya, ada firman yang menghibur kita, ada Roh Kudus yang menolong kita, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut akan bahaya. Memang kita harus berhikmat, memang kita harus berjaga-jaga, tapi kita juga harus percaya pada penyertaan Tuhan, pada perlindungan Tuhan.
bukan berarti kita tidak menjaga kesehatan kita, bukan berarti kita hidup kotor, hidup udah makan makanan yang yang tidak sehat. Bukan, kita telah menjaga kesehatan kita. Tapi kita percaya bukan karena kesehatan, bukan karena kita menjaga kesehatan maka kita sehat, tapi kita percaya karena Tuhan yang menjaga kita, karena Tuhan yang melindungi kita, karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, maka kita dapat berjalan dalam lembah kekelaman itu sehingga kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Nah, jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Amin. Nah, ini sudah 10 menit tapi belum selesai juga. Ya, jadi kalau firman Tuhan itu nggak ada habis-habisnya. Jadi saudara nikmati saja, amin. Nah, saya nggak akan mempercepat dan mengedit, memotong-potong video ini tidak karena apa, karena semua yang saya sampaikan firman Tuhan yang akan meneguhkan saudara, amin. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan kita saat ini bukanlah manusia, tapi lawan kita saat ini adalah setan. Lawan kita saat ini bukanlah manusia, karena firman Tuhan mengatakan perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Tapi lihat baik-baik, ketika pekerjaan setan begitu dahsyat dalam hidup kita, ketika virus corona itu ditujukan setan kepada kita, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Ketika setan menyerang dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita, Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Karena apa? Karena itulah Tuhan yang luar biasa pada kita. Itulah Tuhan yang begitu sayang pada kita sehingga kita tidak perlu takut. Dan Tuhan menyediakan berkatnya, Tuhan menyediakan perlindungannya di depan lawan-lawan kita. Itu sebabnya jadikan Tuhan gembala kita, jadikan Tuhan sebagai yang menuntun hidup kita, jadikan Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, karena kita tidak pernah disesatkannya. Amin. Ayat yang ke-6, ayat terakhir, sekalipun kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, di ayat 1-4 itu menuliskan tentang gembala, tapi ayat 5-6 menuliskan bagaimana Tuhan sebagai tuan rumah. Jika kita berharap kepada Tuhan, jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka kita tidak perlu takut, dan kita percaya ada kebaikan-kebaikan yang dilimpahkannya pada kita. Amin. Ada kebaikan-kebaikannya, ada kemurahan yang selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi di dunia ini. Karena apa? Karena ada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut akan apa yang diperbuat orang kepada kita, tapi karena kita percaya ada perlindungan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kita. Walaupun mungkin kita mau dijebak, walaupun kita dikata-katai oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, kita percaya ada kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, ada kebajikan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kita. Saya berdoa ini bisa memberkati saudara. Dan siapa gembala yang baik itu? Kalau Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, kita bersyukur. Ya, itu kan perjanjian lama, Bang Willy. Nah, dalam perjanjian baru, saya akan bawakan ayatnya juga. Dalam Yohanes 11, di mana di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah gembala yang baik. Yohanes 10 masuk ayo. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan kita sudah memberikan nyawanya bagi kita. Gembala yang baik mau rela berkorban untuk kita. Ya, memang gembala manusia memang tidak bisa memberikan nyawanya bagi kita, dan kalaupun dia memberikan nyawanya bagi kita, kita pun nantinya akan mati juga. Tapi Yesus mati di kayu salib bukan supaya kita tidak mati, tapi bukan hanya sekedar mati, tapi supaya kita tidak mati ke neraka, kita masuk pada sorga yang kekal. Itulah gembala yang baik. Ayat 14 mengatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan kenal dengan kita. Itu sebabnya Tuhan mau dekat dengan kita. Tuhan sayang pada kita karena dia kenal dekat dengan kita. Dia gembala yang baik, dia mengenal kita domba-dombanya. Itu sebabnya hari ini, apapun keadaan saudara, apapun tekanan dalam hidup saudara, jadikan Tuhan gembala kita. Jadikan Tuhan gembala yang baik bagi kita. Dia adalah gembala yang baik, dan kalau kita menjadikan dia gembala bagi kita, dan kita jadi dombanya, maka kita akan mendapatkan banyak berkat. Ada banyak berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita. Amin. Saya berdoa sharing firman Tuhan ini bisa memberkati saudara.
Kiranya kita semua dikuatkan, kiranya semua kita ditabahkan, kiranya semua kita dimotivasi, kiranya semua kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, bahwa Tuhanlah gembala kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai penolong kita. Mari kita jadikan Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Saya berdoa kiranya sharing firman Tuhan ini bisa memberkati saudara. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.